Narada mengatakan kepada Nandi, kesepian Mahadewa disebabkan oleh Dewi Sati yang terpisah dari bentuk kedewaannya. Dewa Shiva mengatakan kepada Narada, masa lalu, sekarang dan masa depan tidak mempengaruhinya karena dia adalah Mahakala. Narada yang berada di hutan, berpikir, mengapa dia tidak mendapatkan ide untuk membuat Dewa Shiva dan Sati bertemu satu sama lain. Narada melihat Sati di hutan, yang datang untuk mengambil air dari sungai Saraswati. Dia berpikir jika Dewa Shiva dapat dipanggil ke sini, maka pekerjaannya selesai. Narada meminta alam di sekitarnya untuk menginspirasinya, untuk mendapat ide. Narada berpikir tentang musik, ya, musik dapat melakukan keajaiban. Narada bergerak maju, lalu menemukan beberapa orang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Mereka menyapa Narada. Narada mengatakan kepada mereka bahwa beristirahat dengan musik akan lebih baik. Narada ingin mereka mendengar lagunya. Dia mulai bernyanyi dengan merdu pada awalnya, tapi tiba-tiba berubah menjadi musik yang tidak masuk akal. Para pendengarnya merasa kesakitan mendengar suara Narada dan melarikan diri, meninggalkan barang-barang mereka. Narada mencari-cari pendengar lain, berpikir siapa yang akan dia temukan di hutan ini. Tiba-tiba ia melihat semua pasangan pengantin baru yang sedang lewat dari sana. Ketika bertanya kemana mereka akan pergi, mereka mengatakan kepada Narada bahwa mereka akan pergi ke acara Vasantotsava Raja Daksha atas undangannya. Narada mengatakan kepada mereka bahwa Sati sedang menunggu kalian, dia pasti ada di suatu tempat di dekat sini, kalian harus menunggunya. Para pengantin mengatakan bahwa mereka sudah terlambat, mereka harus segera pergi. Narada mengatakan kepada mereka, Sati akan merasa tidak enak jika kalian semua pergi. Sampai dia datang, Narada bersikeras bahwa mereka harus mendengar lagunya. Narada mulai bernyanyi seperti sebelumnya, awalnya dalam suara yang indah kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara mengerikan. Semua pengantin berdiskusi, apa yang telah terjadi pada Narada hari ini. Jika mereka terus mendengar ini, mereka semua akan membenci dan melupakan musik. Ayo kita pergi dari sini. Pengantin lain mengatakan itu akan menjadi penghinaan bagi Narada jika mereka pergi. Tidak tahan dengan siksaan itu, mereka semua akhirnya pingsan. Sati mengambil air dari sungai Saraswati, mengatakan nyanyian ini pasti menyakitkan banyak orang. Aku akan segera pergi dari sini. Melihat mereka semua pingsan, Narada bertanya kepada pengantin yang masih sadar, bagaimana ini bisa terjadi. Pengantin itu meminta air. Narada kemudian memberinya air. Dia mengatakan kepada Narada bahwa musiknya yang mengerikan telah melakukan ini. Sekarang hanya Dewa Shiva yang bisa menyelamatkan mereka, kamu harus memanggilnya. Dia kemudian tidak sadarkan diri. Narada berdoa kepada Dewa Shiva untuk menyelamatkan mereka, jika tidak, seluruh alam semesta akan kehilangan minat mereka kepada musik. Tolong datang dan selamatkan hidup mereka. Dewa Shiva mendengar doa ini. Suara damar dan angin yang bertiup menandakan bahwa Dewa Shiva datang untuk menyelamatkan mereka. Dia berada di tempat di mana semua pengantin itu terbaring tak sadarkan diri. Narada merasa sangat senang melihat Dewa Shiva. Dewa Shiva datang ke sana setelah mendengar doa Narada. Narada ingin menceritakan tentang apa yang telah terjadi, tetapi dihentikan oleh Dewa Shiva. Dengan senyum di wajahnya, Mahadewa duduk di bawah pohon. Alat musik vena muncul di dekatnya, Dewa Shiva mulai bernyanyi sambil memainkan vena tersebut.
Sati mendengar suara indah Dewa Shiva. Dia berbalik untuk mencari tahu sumbernya, dari mana suara sihir ini berasal. Alam menunjukkan kesenangan mendengar suara Mahadewa dengan bunga-bunga yang bermekaran. Semua pengantin sadar sekarang, mendengar musik dan lagu Dewa Shiva. Mereka semua mulai menari mengikuti irama musik. Sati semakin tertarik dan terpesona pada nyanyian Dewa Shiva, dan mulai berjalan mengikuti irama lagu. Sekarang Narada ikut bernyanyi dengan merdu menjadi latar musik Dewa Shiva. Musik dan tarian yang luar biasa ditampilkan. Sati mulai berjalan cepat ke arah musik dan lagu tersebut. सृष्टि के आरंभ में जिस क्षण गूंजा था प्रणवाक्षर, ओम ध्वनि के साथ ही जन में सरगम के सातों स्वर, गीत बिना सब है अपूर्ण, संगीत बिना सब है अपूर्ण, संगीत बिना। Dia berlari untuk mencapai tempat dari mana suara itu berasal. Sati bahkan melepas bejana airnya dan tubuhnya otomatis mencari asal musik tersebut. Sati akhirnya sampai di sana, terpesona mendengar nyanyian Dewa Shiva. Narada bahagia karena rencananya berhasil. Sati mulai menari, semua pengantin berhenti menari dan menonton tariannya. Dewa Shiva membuka mata dan melihat ke arah Sati. Sati berhenti menari dan terus menatap terpesona kepada Dewa Shiva.
Tetapi Dewa Shiva bangkit dan menghilang dari sana. Daksha memberitahu Prasuti, dia akan meluangkan waktu untuk kembali ke acara Mahayagya. Dalam ketidakhadirannya, Chandra akan menangani segala sesuatu tentang Vasantotsaf. Hyati, Aditi, Sati akan membantunya. Daksha menyuruhnya untuk mengurus semuanya, khususnya Sati. Prasuti mengatakan Anda memberi saya instruksi yang sama. Setiap kali Anda pergi keluar untuk yagya, sekarang saya sudah hafal keinginan Anda. Maharishi Brigu datang menemui Daksha. Dia mengungkapkan ketidaksenangannya karena Maharaja akan memanggil Dewa Shiva. Dia mengatakan kepada Daksha untuk mengizinkannya untuk tidak hadir dalam yagya. Daksha mengatakan kepada Maharishi Brigu, kehadiran Anda penting bagi saya. Semua kehadiran Saptarishi diperlukan di semua yagya saya. Anda akan mengerti tujuan saya pada saat itu, motif saya yang sebenarnya. Sati bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi. Narada bertanya pada Sati kenapa dia ada di sini. Pasti dia tertarik pada lagu Dewa Shiva. Seandainya dia menunggu maka dia bisa lebih lama bertemu dengannya. Sati mengatakan dia tidak datang ke sini untuk menemui Dewa Shiva. Narada mengatakan kalau begitu kamu harus berada di sini untuk menerima salam-salam ini. Mereka semua menyambut Sati. Sati menyuruh mereka untuk ikut dengannya ke istana. Saat meninggalkan para rombongan, seseorang bertanya pada Narada, Anda adalah penyanyi yang sangat bagus, tetapi mengapa Anda menyanyikan nada sumbang hari ini? Narada mengatakan kepadanya, kamu tidak akan mengerti, tetapi itu untuk kesejahteraan alam semesta. Hyati dan Aditi menunggu Sati untuk kembali. Hyati bertanya-tanya di mana Sati karena dia tahu bahwa Prajapati harus pergi. Ketika Aditi menunjukkan bahwa Sati telah tiba bersama dengan para ragini. Sati masih terlihat tersesat dan melamun saat Hyati dan Aditi menanyakan tentang bagaimana dia bertemu dengan para ragini dan di mana panci air yang seharusnya dia dapatkan. Sati yang masih terpengaruh oleh pertemuannya dengan Dewa Shiva terdiam. Para pengantin memberitahu Aditi dan Hyati tentang pertemuan mereka dengan Dewa Shiva, dan bagaimana Sati juga bergabung dengan mereka saat Dewa Shiva bernyanyi, dan putri Sati masih di bawah pengaruh nyanyiannya. Hyati dan Aditi terkejut tetapi Aditi menyapa para tamu dan memandu mereka ke kamar mereka. Hyati kemudian membawa Sati pergi begitu mereka pergi. Begitu mereka sampai di kamar Sati, Hyati memarahi Sati dan bertanya apakah dia gila atau bodoh karena dia gagal memahami bahwa dia harus menjauh dari Shiva. Hyati terus berteriak pada Sati dan mengatakan bahwa setelah semua rasa malu yang harus dihadapi ayah mereka karena Sati, dan terlepas dari upaya ayah mereka untuk melindunginya, Sati masih tidak mengerti. Itu semua adalah konspirasi melawan ayah mereka. Sati kesal dan dengan air mata berlinang bertanya kepada Hyati konspirasi apa yang mereka bicarakan. Dia pergi ke hutan sendirian, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke arah Shiva. Dia tidak tahu siapa dia atau apa yang dia lakukan, tapi dia tidak gila atau bodoh. Sati hanya merasa dirinya tertarik pada Dewa Shiva dan nyanyiannya. Sati melupakan siapa dia, posisinya, statusnya, semuanya, tapi Sati mengatakan bahwa Shiva bahkan tidak menatapnya. Sati mengatakan kepada Hyati bahwa jika itu adalah konspirasi Shiva, maka Dewa Shiva akan mencoba mengambil keuntungan dari ketertarikannya terhadapnya, tetapi dia tidak melakukannya. Shiva hanya memberinya tatapan yang tidak menandakan apa-apa. Tidak ada persahabatan, permusuhan, bahkan tidak ada cinta atau kebencian. Dewa Shiva bahkan tidak memberinya senyuman. Sati menangis saat Hyati dan Aditi merasa sedih melihat kondisinya, dan mencoba menghiburnya. Rohini datang dan memberitahu mereka bahwa ayah mereka akan segera pergi. Chandra sedang memeriksa persiapan untuk acara Vasantotsaf ketika Prajapati dan putri-putrinya tiba. Chandra bertanya apakah ada kompetisi yang perlu diselenggarakan, yang mana Prajapati memintanya untuk melakukannya. Daksha memastikan keputusannya selalu adil dan juga mengumumkan kedatangan Madanika segera.
Prajapati bertanya kepada Sati tentang air yang seharusnya dia dapatkan. Prasuti menutupi dengan mengatakan bahwa Sati lupa melakukannya, sambil mempersiapkan kedatangan Ragini. Prajapati memaafkan Sati dan meminta menterinya untuk memastikan bahwa tidak ada raksasa atau asura yang masuk di dekat istana. Prajapati bertanya tentang Maharishi Kasyap, di mana pengawalnya mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Kailas dengan Maharishi Atri untuk menemui Dewa Shiva. Sati terlihat terkejut. Maharishi Atri dan Kasyap bersama Rishi Dadici mendiskusikan bagaimana Mahasabha akan membawa perubahan besar, tetapi perubahan yang baik. Mereka melihat bunga Aparajita, yaitu bunga favorit Dewa Shiva, dan sibuk memetik beberapa bunga untuknya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada sesosok bayangan yang mengikuti mereka. Kereta Madanika diperlihatkan memasuki istana dan semua orang menjadi bersemangat, termasuk para pria yang mencoba untuk melihatnya, sementara ia menepis mereka semua. Madaniki memasuki istana dan disambut oleh semua orang. Sati datang untuk menemuinya, tetapi Madanika meminta Sati untuk diam. Madanika perlahan-lahan memeriksa denyut nadi dan detak jantung Sati dan mengatakan kepadanya dengan lembut bahwa detak jantungnya lebih cepat, matanya dipenuhi dengan mimpi terhadap seseorang. Sati terlihat malu, sementara Madanika mengatakan kepadanya bahwa Sati sedang jatuh cinta. Sati terkejut mendengar pernyataan Madanika. Sati mengatakan bahwa dia tahu bahwa Madanika akan datang. Sati mengatakan hal ini sambil menyentuh kaki Madanika. Madanika menjawab bahwa Sati adalah Brahmani dan itu tidak cocok untuknya. Sati menunjukkan penghargaan dan rasa terima kasihnya kepada Madanika karena dialah yang mengajarinya menari dan bernyanyi. Sati berkata, "Kamu adalah guruku dan seorang guru berada di atas segalanya." Madanika berkata pernikahan hanyalah sebuah ikatan, tidak akan pernah bisa mengikat Madanika. Jika pernikahan berarti mendapatkan seorang putri sepertimu, aku akan selalu siap untuk menikah untuk semua kelahiranku. Ketika Sati akan pergi, Madanika menghentikan gurauannya dan menanyakan tentang Sati yang jatuh cinta kepada siapa, yang membuat Sati berdebar-debar. Di Kailas, Rishi Dadici, Rishi Atri dan Rishi Kasyap akhirnya sampai di tempat Mahadewa di Kailas. Ganda dan Praita seperti biasa memata-matai dan meragukan apakah Nandi yang bertanggung jawab atas kedatangan mereka di Kailas. Nandi memasuki tempat itu dan menunjukkan rasa hormatnya kepada mereka. Pasti ada kabar baik yang dia tegaskan. Rishi Dadici berkata memang ada kabar baik. Nandi memintanya untuk mengatakan lebih lanjut. Rishi Dadici mengatakan ada sebuah undangan untuk Mahadewa. Nandi berkata tapi Mahadewa tidak pernah pergi kemanapun dia diundang. Maharishi Atri berkata ya, kita semua tahu itu, tapi kita semua ingin Mahadewa menerima undangan kali ini, karena itu dari tempat Prajapati Daksha. Nandi terkejut mendengar hal ini. Rishi Kasyap menginformasikan bahwa Prajapati Daksha telah mengorganisir Mahasabha dan dia ingin Mahadewa menjadi bagian dari itu. Nandi sangat tertarik dengan semua hal ini dan bertanya-tanya, apakah Prajapati sedang melakukan gencatan senjata terhadap Mahadewa, dan ia mendapatkan jawabannya hanya dengan anggukan dari Rishi Atri. Rishi Dadici mengatakan kepada Nandi bahwa mereka ingin bertemu langsung dengan Mahadewa. Nandi menuruti perintah tersebut dengan tulus dan memberitahukannya kepada Mahadewa. Di istana, semua persiapan untuk perayaan Vasantotsav dan Mahasabha sedang berlangsung dengan lancar. Prasuti melihat Revathi yang sedang duduk kesal dan kemudian dia mencoba untuk meringankan suasana hati putrinya, tetapi Revathi tidak pernah bergeming dan terus mengeluh tentang ketidakadilan Dewa Chandra. Madanika datang dan berkata pria itu memang egois. Pria seperti mereka perlu dirayu, sedikit air mata, sedikit drama, sedikit kebohongan dan sedikit sentuhan. Mandanika memulai pengalaman sebagai guru cinta dan berbicara tentang bagaimana cara merayu pria dan sebagainya. Baik Revathi dan Sati mulai tersipu malu mendengarkan pembicaraan Mandanika. Prasuti memintanya untuk menghentikan kemampuan merayunya untuk sementara waktu sehingga ia dapat menyambutnya dengan baik.
Madanika berkata, sudah lama kita tidak melihat kesegaran di perayaan Vasantotsaf, bukan begitu Sati? Mari kita isi warna-warni cinta di Vasantotsaf ini, kata Madanika sambil menunjuk secara tidak langsung ke arah Sati yang melamun. Prasuti terkejut dengan hal ini dan dia bertanya bagaimana itu mungkin, siapa yang sedang jatuh cinta. Madanika mengatakan bahwa itu mungkin dan secara tidak langsung mengejek Sati tentang warna cintanya. Malam tiba, Sati mulai mengingat kata-kata Hyati sambil menatap Kailas melalui jendelanya. Madanika masuk di kamar Sati bertanya padanya apakah Sati sedang berpikir tentang orang yang membuatnya jatuh cinta. Sati menyangkal bahwa tidak ada seorang pun seperti yang dimaksud Madanika, tetapi Madanika tetap bersikeras untuk membicarakannya, dan bahwa dia terus meyakinkan Sati, dia serius bahwa Sati sedang benar-benar jatuh cinta. Sekali lagi Sati menyangkalnya, dan mengatakan bahwa cinta yang dia bicarakan tidak ada dalam pikirannya dan dia juga tidak tahu definisinya. Madanika kembali memulai pembicaraannya sebagai guru cinta. Madanika berkata cinta dan hati itu akan tahu kapan cinta datang dan mulai melakukan hal-hal konyol. Sati memintanya untuk langsung menjelaskan menuju ke intinya. Madanika meminta Sati untuk menutup matanya dan bertanya kepadanya siapa yang dia lihat. Tanpa disadari, dalam pikiran Sati itu adalah Mahadewa dalam bentuknya yang paling murni dengan Vena di saat bernyanyi di hutan pagi hari tadi. Dewa Shiva bermain dan bernyanyi dengan kemampuan terbaiknya, memukau semua orang dengan suaranya yang menawan. Tetapi sekali lagi Sati menyangkal bahwa dia tidak mencintai siapapun dan meninggalkan Madanika yang tersenyum di kamarnya. Rishi Dadici mengambil berkah dari Mahadewa dengan mempersembahkan bunga-bunga. Air mata jatuh di kaki Mahadewa. Mahadewa mengangkat Rishi dan menanyai dia tentang hal yang sama. Rishi Dadici mengatakan sudah lama sekali sejak dia bertemu Mahadewa, wajar jika dia menjadi emosional. Kesedihan serta kesepian yang akan menaklukkanku setelah pertemuan ini hingga pertemuan berikutnya membuatku bosan dari sekarang. Mahadewa menjawab bahwa cinta dan pengabdian telah berubah menjadi sebuah ikatan baginya. Mahadewa menanyakan alasan mengapa 3 Saptarishi bersama-sama mendatanginya di Kailas. Rishi Kashyap memberitahunya tentang undangan yang dikirimkan oleh Prajapati Daksha. Rishi Dadici mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Daksha berpikir untuk berkoalisi, di mana guru bangsa Asura yaitu Syukracarya dan dewa-dewa juga diundang. Mahadewa mengatakan kalian membicarakan tentang Mahasabha di mana pembicaraan akan diadakan, keputusan dibuat, aturan dibuat dan aturan-aturan itu akan menjadi dasar favoritisme yang karenanya ada perang antara para dewa dan Asura. Karena peperangan ini, alamlah yang mengalami kerusakan dalam skala besar. Bumi, hewan-hewan dan tumbuhan yang tak terhitung berapa banyak mereka terluka dan sekali lagi Mahasabha diadakan sekarang dalam rangka dan tujuan perdamaian. Mahadewa melanjutkan, jika bukan karena sikap pilih kasih ini, tidak akan ada pertanyaan tentang koalisi. Mahadewa berkata tidak ada tempat untuk cara keadilan seperti itu di mana pada awalnya mereka menyiksa dan kemudian mereka menemukan solusi atau obat untuk hal itu. Rishi Kashyap membujuk Mahadewa untuk datang untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa awal dari aliansi yang terutama untuk perdamaian dan kebersamaan ini akan membuahkan hasil. Dewa Shiva mengatakan seseorang tidak membutuhkan pencarian Mahamandal untuk menjaga perdamaian dan kebersamaan. Jika ada orang yang disebut sebagai Mahamandal, maka itu adalah ego, keegoisan, kesombongan dan ketidaktahuan seseorang dan mereka harus disortir dan dikendalikan. Rishi Dadici mengatakan seandainya hal itu mungkin terjadi, dan semua orang berpikiran seperti Anda, maka semua orang akan menjadi Mahadewa. Rishi Dadici mengatakan baiklah, bukan karena alasan ini, tetapi karena kehadiranmu sangat penting bagi kita semua. Rishi Dadici terus memohon. Dia melanjutkan bahwa mereka telah memberitahu Prajapati bahwa Mahadewa akan menghadiri Mahasabha, setidaknya demi kepentingan diriku sebagai muridmu, Anda sebagai Mahadewa harus hadir. Mereka menunggu jawaban dari Mahadewa sekarang. Mahadewa menyetujui undangan tersebut namun dengan satu syarat.
Mahadewa menerima undangan dari Prajapati namun memberikan syarat kepada Maharishi Atri, Dadici dan Kasyap bahwa mereka tidak akan menyalahkan diri mereka sendiri atas segala konsekuensi yang muncul dari kehadirannya dalam pertemuan tersebut. Mahadewa berkata meskipun ada kemungkinan ia tahu bahwa Prajapati telah mengundangnya untuk menghinanya, ia siap menerima hinaan itu hanya karena orang-orang yang dicintainya dan syarat yang ia berikan juga untuk kepentingan mereka. Maharishi Kasyap dengan senang hati mengatakan di depan aula sidang kerajaan bahwa Mahadewa telah menerima undangannya. Prajapati Daksha senang bahwa sekarang agenda pertemuan akhirnya akan tercapai. Utusan datang dan berkata Dewa Indra telah datang untuk menyampaikan sesuatu. Dewa Indra terlihat khawatir dengan berita ini dan Prajapati bertanya kepada sang resi mengapa dia begitu khawatir. Dewa Indra menjelaskan mengenai kemarahan Syukracarya. Prajapati bertanya mengapa Syukracarya marah, dia tidak punya alasan. Indra mengatakan kepada mereka bahwa Asura adalah makhluk yang tidak bisa tenang dan masuknya Mahadewa ke dalam pertemuan Mahasabha telah membuat mereka lebih tidak aman dan sekarang mereka ingin memulai pertarungan dan peperangan lebih cepat. Syukracarya dimunculkan berdiri tegap di depan pasukan Asura yang berjumlah puluhan ribu. Syukracarya terlihat jelas sangat marah pada para dewa. Syukracarya menghasut para asura dan raksasa untuk bersuara tentang hak-hak mereka dan keberadaan mereka. Syukracarya mengatakan hari ini adalah hari di mana Prajapati telah mengorganisir sebuah pertemuan untuk membantu Dewa Indra dan itu akan berarti akhir dari para asura. Syukracarya merasa kesal karena Mahadewa juga diundang dan bertanya-tanya mengapa Mahadewa menerimanya dan berada di pihak mereka padahal dia tahu segalanya, bahwa sang Mahadewa haruslah tidak memihak. Dia mengatakan bahwa jika Mahadewa bergabung dengan kekuatan di sisi lain maka Asura akan dihancurkan. Syukracarya mengatakan mereka semua harus memutuskan untuk menghentikan pertemuan sebelum Mahadewa bergabung di pihak Dewa Indra.